bertemu kembali. Kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, selalu. Alhamdulillah. Adakah temanmu hari ini yang belum kelihatan? Ada. Siapa? Fikra. Mas Fikra. Ada yang tahu nama Mas Fikra? Belum berangkat, tidak tahu. Kemarin Mas Fikra main layangan, berarti sehat ya, mudah-mudahan ya. Ada lagi nih teman duduknya Mas Bagus ya. Ada yang tahu nama Mas Bagus belum berangkat? Main game? Oh, mudah-mudahan sehat. Iya, teman kita hari ini yang belum berangkat dua anak ya, Mas Fikra dan Mas Bagus. Mudah-mudahan Mas Bagus dan Mas Fikra dalam keadaan sehat. Kalau sedang sakit, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan. Allahumma amin ya robbal alamin. Pak Guru tertarik tadi. Kemarin Mas Fikra terlihat main layangan ya. Iya, main layangan. Sementara Mas Bagus tadi malam main HP, main game. Pak Guru bertanya jadi ini kepada kamu, pada kalian, apa yang kamu berdua setelah pulang sekolah? Apa yang kamu lakukan? Belajar, langsung belajar. Bagus. Bermain. Ada yang bermain apa Mas? Umpetan. Iya, permainan tradisional ya, bisa umpat. Ada lagi, ada yang seperti Mas Bagus kemarin yang main HP? Tidak. Iya, ya HP. Nah, terkait dengan pembelajaran hari ini ya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang dampak teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Dampak teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu maksudnya ya? Yuk. Jadi diharapkan pada pertemuan hari ini nanti kita bisa memahami dampak positif dan negatif teknologi digital. Ya, bisa menunjukkan sikap bijak dalam menggunakan teknologi digital dan mampu memberikan contoh nyata dampak teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu teknologi digital? Ada yang sudah tahu? Yuk, silakan. Teknologi digital. Nah, ini definisi teknologi digital. Definisi itu artinya, maksudnya ya, pengertiannya. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputer, internet, dan perangkat digital untuk mengolah, menyimpan, dan mengirimkan informasi. Teknologi ini mengubah data menjadi format digital yang dapat diproses dan disebarkan dengan cepat dan efisien. Nah, sampai di sini definisi teknologi digital. Apakah kamu sudah bisa memberikan contoh perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kamu pakai? Contohnya apa? Ada handphone, HP, handphone, gadget, yang lain. Televisi, ya televisi, yang lain. Ada lagi televisi cerdas ya. Apa? Bisa dulu? CCTV. Tahu CCTV? Ya, nanti kita ulas juga. Apa banyak juga tadi? Laptop. Iya, seperti yang Pak Guru bawa ini, ya, sajikan laptop. Itu adalah beberapa contoh perangkat teknologi digital. Dalam teknologi digital itu dibedakan dua perangkat, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Apa itu perangkat keras? Ini pengertiannya. Definisi perangkat keras. Perangkat keras juga disebut apa ini? By the way, adalah semua bagian fisik dari komputer atau sistem digital yang dapat disentuh secara langsung. Nah, yang dicekel, HP bisa dipegang, laptop bisa dipegang. Bagaimana HP bisa bekerja? Yo, kalau HP-nya mati, bisa dipegang tapi tidak bisa digunakan, ya kan? Tadi laptop, ini laptopnya pemburu bisa dibuka, bisa
tertutup, bisa disubit. Tapi kalau mati bisa bekerja apa tidak? Nah, itu dua contoh ya, dua contoh perangkat keras. Nah, ini perangkat ini digunakan untuk mendukung proses input, proses dan output dalam sistem komputer. Jadi dari definisi perangkat keras ini, ternyata perangkat keras ini membutuhkan yang namanya perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Ya, Pak Guru tampilkan ini. Perangkat lunak atau sering disebut juga software adalah, dibaca yuk, kumpulan instruksi atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Nah, perangkat lunak ini tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dapat disentuh, ya kan? Ternyata Pak Guru yang tadi gambarkan, laptop bisa disentuh, bisa diketuk ini. Bunyi apa tidak? Nah, laptop dimatikan, ditutup, bisa bekerja apa tidak? Ternyata ada sistem ya, yang namanya istilahnya adalah software atau perangkat lunak yang bekerja dalam perangkat komputer laptop tersebut. Apa hanya laptop Pak Guru? Tidak. HP yang kamu gunakan kalau mati pun tidak bisa digunakan. Ada istilah apa itu? Matop. Matop apa? Mati total, HP-nya tidak bisa difungsikan walaupun perangkat kerasnya ada, tapi sistemnya itu sudah mati. Atau ininya perangkat lunak. Perangkat lunak bisa disentuh? Tidak. Ya, contohnya apa yang namanya perangkat lunak? Ayo, tunjuk tangan. Apa? Yang keras Mas Abdul. Televisi, ya, tepuk tangan untuk Mas Abdul. Betul. Kakak Mas Abdul tadi menyampaikan televisi. Televisi dalam perangkat kasarnya itu boxnya, tombolnya, bahkan remote-nya. Tapi kalau dicontohkan perangkat lunaknya apa? Sistemnya, channelnya, ya kan? Ya, mencet nomor 3, keluar RCTI. Ngetul atau ngeklik nomor 4, keluar Indosiar. Itu bagaimana? Nah, itu sistem itu yang disebut apa? Software atau perangkat lunak. Untuk lebih jelas, yuk Pak Guru tampilkan ini. Apa yang bisa kalian lihat dari tampilan ini? Gambar pertama ini. Yuk, angkat tangan. Apa ini? Apa? Televisi. Yuk. Gambar yang Pak Guru tunjuk ini adalah perangkat medis, perangkat kesehatan, ya, yang keberadaannya sering berada di ruang ICU, di ruang IGD. Itu fungsinya untuk apa? Memantau kesehatan pasien. Kamu mungkin pernah melihat langsung atau melihat di televisi, ada seorang pasien berbaring, di dadanya ditempel-tempel, terus kabel dihubungkan ke perangkat kasar, terus muncul data dan terbaca pada layar monitor ini, iya kan? Iya, ya. Ini layar ini perangkat apa? Kasarnya, kabelnya perangkat kasarnya, ya. Hardware-nya, tapi software-nya adalah sistem ya, yang mengirimkan data lewat perangkat kasar itu dan terbaca oleh layar, oleh monitor, sehingga dokter bisa mendiagnosis, ya. Paling tidak kalau ini adalah alat pendetek detak jantung, kelihatan jantungnya bukan kelihatan jantungnya, tetapi detaknya itu terbaca dan dilaporkan ya lewat layar monitor ini. Inilah kehebatan teknologi digital. Sangat bermanfaat ya untuk manusia ya, sehingga dokter bisa memantau, bisa mengobservasi pasien, sehingga bisa memberikan obat yang tepat, ya, bisa memberikan semacam terapi yang tepat kepada pasien yang
kebetulan mengalami sakit atau penyakit. Ya. Terus gambar berikutnya apa ini? CCTV. Ini tangan ya. Berarti gambar ini adalah proses pemasangan CCTV. Kita fokus kepada CCTV. Pernah melihat CCTV? Pernah. Iya, biasanya terpasang pada gedung-gedung, di pojok-pojok, ya, di pojok-pojok gedung. Nah, fungsi CCTV apa? Memantau lingkungannya, ya. Ini adalah software atau aplikasi yang ada dalam teknologi digital. Jadi tidak hanya bisa dilihat di HP, tetapi di laptop, komputer, ya. Saat kita buka internet, kadang baru buka Google, ada penawaran dari Lazada. Wih, ini mainan yang bagus ini. Beli A, beli check out. Begitu? Nah, yang berikutnya ini gambar apa ini? Game, tampilan beberapa game online. Ada yang suka main game online? Nah, dari dua tampilan gambar ini, gambar aplikasi belanja online dan game online, tentunya ada sisi positif atau dampak positif dan dampak negatif. Inilah yang akan kita cermati, ya, yang akan kita cermati. Teknologi digital itu sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, ya. Ada beberapa manfaat teknologi digital. Yang pertama, mempermudah komunikasi jarak jauh. Kamu ada telepon dengan saudaramu di luar kota, pernah? Bermanfaat ya? Ya, tuh, menggunakan alat komunikasi HP contohnya. Mempercepat akses informasi, ya apa tidak? Iya, kamu lihat di media sosial. Oh, ada kejadian bencana di kemarin di Purbalingga, ada pekerja yang sedang membuat apa? Saluran sungai di Sungai Kelawing itu memperkuat, dan tiba-tiba ada air besar datang terbawa itu. Kita cepat, tanpa kita ke Purbalingga, tanpa kita ke Kali Kelawing, kita bisa mendapatkan berita. Berarti ini ya, mempercepat akses informasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja. Iya, banyak pabrik-pabrik modern ya sekarang sudah menggunakan robot. Ya, robot cepat kerjanya, rapi, tuh. Ya. Mendukung proses belajar mengajar. Ini tentu ya, mendukung proses belajar mengajar. Seperti kita, minimal kita punya apa? Grup WhatsApp ya, kelas. Ada informasi cepat, Pak Guru mengirim informasi tugas untuk besok, langsung terkirim. Nanti orang tuamu membaca, mempelajari, dan membimbingmu di rumah. Ya, ini dampak positif. Nah, mempermudah transaksi ekonomi. Ini nanti ada videonya ini. Kita lihat, kita amati. Menyediakan hiburan digital, jelas. Salah satunya game online, hiburan. Terus kamu lihat TikTok, hiburan kan? Mencari lagu-lagu yang kamu suka, itu hiburan juga. Berikutnya, mendorong inovasi dan kreativitas. Ini ya. Mendorong inovasi. Kita bisa melihat YouTube tentang contohnya penanaman buah durian di Banyumas. Kita terapkan di daerah kita, bisa apa tidak? Ya, kita kembangkan di daerah kita. Ya, kita mendapatkan ide dan berinovasi, berkreatif, memfungsikan lahan yang ada di sekitar kita. Itu didapat dari informasi teknologi digital. Apa ini? Ada seorang ibu. Yuk, kita putar. Bentar ya. Kayaknya hampir semua ibu-ibu follow aku udah hafal ya belanja dan video online. Beda selisih 2.000 sampai 5.000 aja tuh. Iya.
Sudah mencermati tampilan video tadi? Bisa menyimpulkan? Bagaimana dengan adanya teknologi digital, aplikasi belanja online? Ya, hal positif apa yang kita dapatkan tadi? Seorang ibu dicontohkan tadi, mudah belanja, mudah transaksi, mempermudah transaksi, ya, tanpa keluar rumah, tanpa membutuhkan waktu yang banyak, kita mendapatkan barang yang kita butuhkan. Barangnya diantar, ya kan? Cepat apa tidak? Cepat. Nah, berikutnya Pak Guru tampilkan video yang kedua. Terima kasih masih bersama kami. Seorang ibu rumah tangga di Jakarta Barat terjadi korban penipuan usai melakukan transaksi jual beli di salah satu situs belanja online ternama. Tadi sudah mencermati gambar yang kedua ini, sudah ya. Kita bandingkan dengan video yang pertama tadi. Ya, sama-sama temanya belanja online. Ya. Kalau tadi Pak Guru sudah menyampaikan penjelasan tentang video yang pertama, dampak positif belanja online. Jadi apa saja? Memudahkan transaksi, ya kan? Itu mempermudahkan kita mendapatkan barang yang dibutuhkan, tidak membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan barang yang kita butuhkan. Terus ada dampak negatifnya. Setelah kita melihat video yang kedua, dampak negatifnya apa tadi? Yuk sebutkan. Guru tulis ini. Dampak negatif belanja online. Yuk. Ayo. Ada? Ya. Tidak ada. Kalau tidak Pak Guru yang berpendapat. Ya. Apa? Mana sudah? Keras. Penipuan. Ya. Penipuan, tepuk tangan untuk Banasba. Beresiko terjadi penipuan, betul? Ya. Apalagi boros, ya apa tidak? Misalnya Pak Guru saja sedang gabut, ya, duduk, tahu-tahu Lazada lewat, tahu-tahu ada sepatu bolsa, klik, 600.000 melayang mendapatkan sepatu. Berarti apa? Beresiko pemborosan. Apa hanya ini? Tidak. Ya, banyak lagi. Nanti itu yang akan kamu gali, ya, tentang dampak positif dan dampak negatif teknologi yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nih, dampak positif teknologi digital, ya, jadi mempermudah komunikasi dan kolaborasi. Yang kedua, akses informasi lebih cepat. Yang ketiga, mendukung pembelajaran jarak jauh. Tadi kita sudah singgung. Meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas. Dampak negatif teknologi digital, yaitu ketergantungan terhadap perangkat digital. Ini sekarang ada AI, ya, ada ChatGPT dan yang lainnya. Kamu ada tugas di rumah, tugas mandiri, tidak membuka buku, tidak membaca buku, langsung cari HP, cari informasi di Google, ChatGPT. Nah, langsung muncul jawabannya. Itu salah satu dampak negatifnya. Kita ketergantungan terhadap perangkat digital.
ya itu termasuk saat pelajaran matematika harusnya kita menghitung, tetapi ada kalkulator, kita hitung cepat dengan kalkulator. Itu ketergantungan. Berikutnya cyberbullying dan penyebaran hoax. Ini banyak, ya. Di sinilah kita harus pandai menggunakan teknologi digital, apalagi media sosial, terutama untuk berita. Nah, banyak berita-berita bohong atau hoax yang terbaran di media sosial, dan kita betul-betul harus menyaring, ya, betul-betul harus menyaring, mengambil mana berita yang betul terjadi dan hanya rekayasa untuk kepentingan tertentu. Menurutnya interaksi sosial langsung. Nah, ini sudah kita alami dampak negatifnya. Ada istilah begini, HP atau media sosial menjauhkan yang dekat dan apa? Mendekatkan yang jauh. Contoh, Queen dengan Najwa sedang duduk berdua, masing-masing megang HP. Queen berkomunikasi dengan temannya di Jakarta, Najwa berkomunikasi dengan temannya di Surabaya, padahal dekat. Tidak saling ngobrolnya berjauhan, ya kan? Nah, itu menjauhkan yang dekat. Ini menurutnya interaksi sosial langsung. Berikutnya gangguan kesehatan fisik dan mental. Ini betul terjadi. Nah, betul terjadi, apalagi kalau sudah kecanduan game online. Pak Guru pernah melihat berita, ya, ada ketergantungan game online sehingga tanpa anak tersebut memegang perangkat game online, tangannya seperti terbiasa mencet-mencet tombol, pikirannya melayang pada game online itu. Ya. Kelas 5 sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Masih semangat? Masih semangat? Coba dicek kelas 5. Kelas 5. Berdiri, gerak. Ya, tepuk. Kelas 5. Tepuk kelas 5. Kelas 5. Siap, nyanyian coding. Ada 1, 2, 3. Ayolah, ayolah kelas 5. Ayo belajar coding. Mencerdaskan siap. Akan cantik. Anak gemilang. Dongeng. Lanjut, tepuk kakak. Siap. Tepuk kakak A. Coding asik. Yeah, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, duduk gerak. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak, Pak Guru akan menampilkan video lagi. Suka video? Ya, kita tampilkan video berikutnya. Ini ada kalimat perintah ini apa? Dibaca yang keras yuk. 1, 2, 3. Cermati ya. Nah, ini akan menjadi modal kamu untuk mengerjakan tugas kelompok. Ya, sudah dicermati? Cukup 1 kali putar ya. Ya, untuk modal kita mengerjakan tugas itu studi kasus tentang seorang siswa yang kecanduan bermain game online. Pak Guru akan membagikan lembar kerja kelompok untuk masing-masing kelompok, ya, 6 kelompok.
idola apa? Game online terus. Yuk, tidak usah ditunjuk ya. Coba siapa yang kelompok mana yang siap maju untuk nomor 1? Untuk nomor 1. Yuk, Mbak Ana, ya dari kelompok 1 tepuk tangan untuk Mbak Ana. Yuk maju di bawah kertasnya. Ayo. Ya satu saja, Mbak Ana dan Mbak Ella, Mbak Bapak ini mendampingi. Ya. Kelas 5. Kelas 5. Ya, kita perhatikan kelompok 1, Mbak Ana dan Mbak Kaila akan mempresentasikan diskusi kelompoknya. Pertanyaan nomor 1 atau tugas nomor 1 yaitu tuliskan 2 dampak negatif kecanduan game online. Silakan, Mbak. Ya, dah. Teman-teman kelas 5, Mbak Ana dari kelompok 1 tadi menampilkan atau menyampaikan jawaban nomor 1 yaitu dampak negatif kecanduan game online. Yang pertama adalah malas sekolah. Iya apa tidak? Kalau ada anak yang sudah kecanduan game online, sekolahnya bagaimana? Seperti yang ditampilkan tadi. Apa? Malas sekolah. Yang berikutnya apalagi tadi ini dari Mbak Ana, badan jadi tidak sehat. Tapi ya, iya, kalau sudah kecanduan maunya inginnya bermain terus sehingga lupa makan, lupa mandi. Ya. Sampai di sini apakah ada kelompok yang mau menambahin nomor 1? Cukup? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, tos dulu Mbak. Ini. Yang kedua tentang bagaimana solusi agar tidak kecanduan game online. Siapa yang mau maju? Jangan ragu. Ayo. Ya Mbak Najwa. Tadi tunjuk tangan. Tepuk tangan untuk Mbak Najwa didampingi oleh Mbak Ayah. Anda Bapak silakan yuk. Dibaca pertanyaannya yang keras. Ya. Ini. Yuk keras. Ya yang keras. Bagaimana dulu ini? Bagaimana? Iya, Pak Guru bacakan ulang ini, teman-teman kelas 5. Bagaimana solusi agar tidak kecanduan game online? Dari kelompok 6 ini. Yang pertama mengatur jadwal bermain HP. Iya, biasanya game online yang perangkat game online yang sering digunakan oleh anak-anak adalah HP ya. Berikutnya adalah menggunakan waktu untuk belajar, menggunakan waktu luang ya, waktu yang kosong, luang daripada tidak ada pekerjaan, kita gunakan untuk apa? Untuk belajar. Itu solusi yang bagus ya. Berikutnya menggunakan waktu luang untuk berolahraga. Tepat sekali. Setelah kita pulang sekolah, ngaji, ada waktu luang, gunakan bersosialisasi dengan teman sebayamu, bermain ya, bisa jadi dengan apa? Berolahraga ke lapangan, main sepak bola, kasih dan lain-lain. Kelompok yang lain mau menambahkan? Setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 6? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 6. Terus ya, boleh duduk. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Ya. Di sini kita bisa menyimpulkan tentang cara bijak menggunakan teknologi. Ya, yaitu yang pertama adalah gunakan teknologi sesuai kebutuhan. Berikutnya apa? Membatasi waktu penggunaan gawe atau handphone atau perangkat yang sejenisnya. Yang ketiga, verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Verifikasi apa? Membaca, memilah, ya, mencermati informasi yang kita baca dalam media sosial itu sebelum kita meneruskan. Nah ini yang sering terjadi.
padahal berita hoax tidak betul. Contoh, ada berita penculikan di salah satu daerah sebetulnya tidak ada, tetapi kamu ikut menyebarkan, padahal itu tidak terjadi. Nah, di poin 3 itu verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Yang keempat, gunakan teknologi untuk hal produktif dan pembelajaran. Produktif itu berarti apa? Menghasilkan produk, bukan hanya barang, produk. Ya, tadi Pak Guru sampaikan contoh, kita melihat YouTube tentang petani durian di daerah Banyumas. Kita coba di daerah kita. Ya, kamu punya lahan di belakang rumah, kita tanami durian, boleh? Itu. Dan dalam pembelajaran, seperti yang Mas Abdul sampaikan tadi, menggunakan HP untuk mencari materi pembelajaran. Baik, anak-anakku kelas 5, kita sudah mengetahui apa manfaat teknologi digital yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu sudah merasakan manfaatnya? Sudah merasakan manfaatnya belum? Sudah kan? Tadi kita bisa belajar lewat HP, mencari informasi, materi, ya, pelajaran lewat HP, mendapatkan informasi bagaimana menanam durian yang tepat lewat HP, ya. Berikutnya, apa dampak negatif yang pernah kita alami atau kamu alami? Pernah atau tidak? Kamu mengalami hal yang negatif karena bermain HP. Contohnya apa? Kecanduan. Pernah kecanduan? Mungkin pernah. Saatnya ngaji, sudah adzan, harusnya sholat asar, kamu masih bermain. Itu dampak negatif yang kamu alami. Kamu pernah mengalami. Contoh lagi, kita kecanduan juga saat kita mencari materi pelajaran, kita terus mencari di Google. Itu salah satu dampak negatifnya kecanduan, ya. Bagaimana kita akan menggunakan teknologi secara lebih bijak ke depannya? Ya, setelah kamu mengetahui dampak negatifnya, ya, yang tentunya teknologi digital itu pun lebih banyak dampak positifnya, ya. Tapi ada dampak negatif yang sudah kamu ketahui. Karena itu, apa yang akan kamu lakukan, ya, ke depannya terkait dengan penggunaan teknologi digital? Kalau di kehidupan sehari-hari kita bicara HP. Pertama apa? Menggunakan HP untuk kegiatan yang positif. Yang kedua, menggunakan HP sesuai waktunya, ya kan? Ya. Oh begitu Pak? Iya. Contoh saat kita bicara dengan orang yang lebih tua, kita ngobrol dengan bapak ibumu, jangan kamu bermain HP. Kamu ditanya oleh orang tuamu, kamu bermain HP, itu waktu yang tidak tepat untuk bermain HP. Apalagi saat di sekolahan, kelas pelajaran itu tidak. Ya. Ya, kelas 5. Kita buat kesepakatan. Ya. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siap. Buat kesepakatan. Siap. Nah, siap menggunakan teknologi digital dengan bijak. Siap. Siap. Siap menggunakan HP sesuai waktunya. Siap. Nah, siap menggunakan HP untuk hal yang positif. Siap. Siap. Ya, alhamdulillah. Sepakat ya. Baik. Kelas 5. Ya, apa yang Pak Guru sampaikan tadi, kalian ingat, kalian catat, ya. Setelah ini nanti kita akan melaksanakan asesmen atau terkait materi yang tadi, ya. Untuk penjajakan di mana seberapa materi Pak Guru yang sampaikan kamu serap, gitu ya.
menentukan lembar penilaian tadi. Silakan. Anak-anakku kelas 5 ya. Terima kasih untuk hari ini kita sudah belajar tentang tadi apa? Dampak teknologi digital. Ada dampak positif, dampak negatif, dan bagaimana kita menggunakan teknologi digital dengan bijak. Ya. Untuk pertemuan berikutnya, materinya adalah memahami sistem komputer. Ya. Pada pertemuan mata pelajaran KKA yang akan datang, kita akan mempelajari tentang memahami sistem komputer. Ya. Sekarang sudah waktunya pergantian mata pelajaran. Setelah ini kelas 5 dengan Bu Guru Galih ya. Pendidikan Agama Islam. Sebelum Pak Guru tutup, adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Sebelum tutup, Pak Guru ingin lihat semangat kamu lagi. Kelas 5.